Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul materi yaitu pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis rutin dan positif yang beranggotakan saya Zahra Ayu Ariska dengan NIM 004, Richard Adam dengan NIM 006, Arifatul Ar-Rahmah dengan NIM 020, dan Anti Iliani dengan NIM 025. Baik, langsung saja, yang pertama yaitu pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis. Hal-hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisasi yang pertama yaitu bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf, lalu baru kemudian masuk ke topik bahasan. Dengan kata lain, pesan-pesan awal terlalu bertele-tele yang membuat pembaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu memasukkan bahan-bahan pembahasan yang tidak relevan. Informasi yang tidak relevan, di samping membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan-pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak jelas, dan sulit dipahami. Oleh karena itu, sebaiknya hanya informasi yang relevan dan penting saja yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga yaitu menyajikan ide-ide secara tidak logis. Penyebab selanjutnya adalah adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik bahasan yang disampaikan pada audiens. Hal ini menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu tidak tercukupnya informasi penting dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan dan pesan-pesan yang tidak penting lebih dominan, ada kecenderungan poin-poin yang penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Karena terlalu asyik membahas hal-hal yang hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja, poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan yang lebih besar menjadi terabaikan. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal yang harus diperhatikan agar dapat mengorganisasikan pesan secara baik, yang pertama yaitu subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Yang selanjutnya yaitu manfaat jika pesan terorganisir dengan baik. Yang pertama yaitu membantu audiens memahami suatu pesan. Audiens akan mudah memahami maksud atau tujuan pesan jika kita mengemukakan poin penting secara jelas dan menyusun ide secara logis. Yang kedua yaitu membantu audiens menerima suatu pesan. Maksud di sini yaitu membantu audiens dalam memahami maksud pesan, juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menghemat waktu audiens. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Selain itu juga dapat dengan mudah audiens mengikuti alur pemikiran pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu mempermudah pekerjaan komunikator. Mempermudah pekerjaan komunikator yaitu pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan hemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis agar pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien. Selanjutnya, proses pengorganisasian pesan melalui outline. Yang dimaksud outline adalah rencana penulisan yang memuat garis besar dari satu karangan yang akan dikerjakan dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, jelas, terstruktur, dan teratur. Contohnya, seorang penulis harus membutuhkan sebuah kerangka tulisan agar tahu dan terarah agar tidak salah sasaran. Selanjutnya, pendefinisian dan pengelompokan ide. Tahapan susunan outline secara umum. Yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Ide pokok dapat dirangkum dalam dua hal, yaitu hal apa yang ingin dilakukan atau dipikirkan oleh audiens dan alasan mereka harus melakukan hal tersebut. Yang kedua, menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide pokok tersebut. Yang ketiga,
mengemukakan bukti-bukti. Semakin banyak bukti yang dikumpulkan, semakin baik pula outline yang dibuat. Selanjutnya, cara menentukan urutan dengan cara organisasional. Untuk menentukan urutannya, ada pendekatan penting yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan langsung disebut juga pendekatan deduktif, di mana ide pokok disampaikan paling awal, kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukungnya. Pendekatan ini digunakan bila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, disebut juga pendekatan induktif, di mana bukti-bukti pendukung disampaikan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan ide pokok. Pendekatan ini digunakan bila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Selanjutnya, model untuk menentukan rencana organisasional. Yang pertama, direct request. Direct request bisa berbentuk surat atau memo yang berisi tentang penyampaian langsung pada poin yang dituju. Pesan rutin. Pesan yang rutin terjadi dalam suatu perusahaan. Contohnya, surat keluar masuknya karyawan, laporan, memo, proposal, usulan. Selanjutnya, goodwill. Goodwill adalah pesan yang mendorong seseorang untuk menjaga hubungan baik pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Contohnya ucapan selamat kepada karyawan atau ucapan dan terima kasih. Selanjutnya, good news. Contohnya tuh kenaikan gaji, promosi jabatan, bonus lembur kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, pesan bad news. Jika pesan yang disampaikan bersifat berita buruk, maka audiens merasa kecewa atau tidak senang mendengarnya. Yang keempat, pesan persuasif. Bila audiens benar-benar tidak tertarik terhadap pesan yang disampaikan, maka pesan persuasi dengan pendekatan tak langsung dapat digunakan. Pesan persuasif bertujuan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Selanjutnya, cara membuat kalimat efektif. Kalimat yang efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat. Dalam menyusun suatu kalimat, perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Setiap kalimat paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Di samping subjek dan predikat, suatu kalimat juga dapat dilengkapi dengan objek yang akan memperjelas arti suatu kata kerja. Dalam menyusun suatu kalimat, gunakanlah kalimat yang paling tepat atau cocok dengan pemikiran atau ide yang ingin disampaikan. Syarat kalimat efektif: menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, mengandung unsur penting atau pokok minimal subjek dan predikat. Yang ketiga, memakai diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang sistematis atau urut. Yang kelima, taat aturan ejaan yang berlaku. Yang enam, tidak bertele-tele dalam pemakaian kata. Yang ketujuh, tidak ambigu. Contoh simpel kalimat efektif. Yang ini kalimat tidak efektif. Hari ini para siswa-siswa sekolah SMA 1 diliburkan. Kalimat yang efektifnya ialah hari ini para siswa SMA 1 diliburkan. Selanjutnya, cara mengembangkan paragraf. Yang pertama, ilustrasi atau contoh. Pemberian ilustrasi atau contoh terhadap suatu topik pembahasan yang relevan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, perbandingan. Cara pengembangan paragraf ini memerlukan wawasan berpikir yang luas. Bagi komunikator yang memiliki wawasan berpikiran luas tentunya akan dapat membuat perbandingan yang berkaitan dengan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Yang ketiga, pembahasan sebab akibat. Ketika mengembangkan suatu paragraf, komunikator juga dapat memfokuskan perhatian pada alasan-alasan mengenai suatu hal. Pola pengembangan paragraf dengan pengembangan sebab akibat ini akan membantu memberikan arahan yang jelas terhadap pokok bahasan tertentu. Yang keempat, klarifikasi. Pola pengembangan paragraf dengan pengelompokan ini akan memudahkan pemahaman bagi pengirim pesan maupun penerima pesan. Selain itu, cara pengelompokan ini juga menjadikan suatu topik bahasan menjadi lebih terarah atau terfokus. Yang kelima, pembahasan pemecahan masalah.
Cara mengembangkan paragraf ini akan mampu memberikan latihan analisis yang sangat diperlukan dalam mengembalikan keputusan-keputusan penting dalam suatu organisasi. Pola pengembangan ini memberikan suatu arah yang sistematis. Pada bagian selanjutnya, kita akan belajar mengenai penulisan direct request, pesan-pesan rutin, dan pesan-pesan positif. Pertama yaitu penulisan direct request. Apa sih yang dimaksud dengan penulisan direct request? Direct request disebut juga dengan permintaan langsung. Artinya, permintaan barang atau jasa yang dilakukan secara tatap muka. Sedangkan dalam artian luas, direct request adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai info penting dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, direct request memiliki berbagai cara yang baik untuk menyusunnya. Yang pertama, pada bagian awal, harus menyatakan apa yang ingin disampaikan. Nyatakan secara dengan jelas. Pada bagian kedua, yaitu bagian tengah, menjelaskan mengenai permintaan yang sebenarnya. Dan pada bagian akhir, menjelaskan mengenai tindakan apa yang ingin dilakukan dan diakhiri dengan pernyataan yang ramah. Dalam direct request ini memiliki berbagai contoh. Yang pertama adalah direct request untuk pengaduan. Direct request untuk pengaduan biasanya dilakukan ketika berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Beberapa hal yang perlu diberlakukan dalam menulis direct request untuk pengaduan. Yang pertama, jelaskan masalah yang dihadapi secara rinci. Ini berguna untuk memahami permasalahan yang terjadi sebenarnya. Kedua, lampirkan bukti pendukung seperti faktur pembelian. Hal ini bertujuan agar memperkuat suatu pengaduan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu gaya bahasa tidak emosional. Jadi dalam penulisan direct request harusnya menggunakan bahasa-bahasa yang halus atau tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Yang keempat adalah permintaan tindakan khusus. Pada bagian ini berisi mengenai keinginan di kemudian hari. Sertakan alamat, nama, nomor HP agar apa? Agar pemimpin bisa menghubungi pembuat suratnya secara langsung. Dari direct request untuk pengaduan ini ada beberapa hal yang bisa diperoleh bagi konsumen atau manfaat yang akan diperolehnya. Yang pertama, meminta pengiriman barang baru yang sesuai. Yang kedua, bisa meminta penggantian barang. Ketiga, meminta perbaikan atas barang yang rusak. Keempat, meminta pengurangan harga karena adanya cacat suatu barang. Kelima, meminta pembatalan produk yang telah dibelinya. Keenam, meminta pembatalan atas kesalahan penagihan produk. Selanjutnya yang kedua ada direct request untuk permintaan kredit. Jadi direct request untuk permintaan kredit ini biasanya menggunakan pendekatan langsung, di mana pendekatan langsung itu menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang baik atau menyenangkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan direct request untuk permintaan kredit. Yang pertama, isi form. Isinya itu harus jelas, tidak bertele-tele. Yang kedua, menyatakan ide pokok dengan rinci. Jadi, nyatakan ide-ide yang ada secara rinci agar dapat memperjelas pernyataan. Yang ketiga, sebutkan informasi pendukung. Harusnya informasi pendukung itu mampu memperkuat permintaan kredit. Dan yang terakhir adalah referensi kredit harus sah,
atau resmi dan sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya adalah mengenai pesan-pesan rutin. Jadi dalam pesan-pesan rutin ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, berisi mengenai menyatakan pernyataan ide pokok yang mengemukakan secara jelas apa yang diinginkan. Pada bagian kedua selanjutnya yaitu menjelaskan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana dan apa yang diinginkan dari pesan-pesan tersebut. Dan pada bagian akhir mengemukakan pernyataan yang ramah apresiasi atau penghargaan dan tindakan khusus yang diinginkan. Dalam permintaan rutin ini ada beberapa hal. Permintaan rutin berasal dari satu, permintaan rutin dari dalam organisasi, dan yang kedua yaitu permintaan rutin dari luar organisasi. Permintaan rutin dalam organisasi contohnya seperti memo. Jadi, memo ini bisa dilakukan antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan pimpinan, karyawan dengan supervisor, dan lain sebagainya. Gunanya apa? Gunanya untuk menghemat waktu audiens serta mempermudah memahami maksud yang ingin disampaikan. Biasanya memo ini diawali dengan jelas mengenai alasan penulisannya, penjelasan yang lebih mendalam, dan diakhiri dengan tindakan yang diinginkan. Selanjutnya, permintaan rutin dari luar organisasi. Biasanya pelaku bisnis perlu komunikasi dengan pelanggan, pemasok, perusahaan, dan lain sebagainya. Seperti contohnya banyak surat yang harus dikirim keluar organisasi untuk apa? Untuk memperoleh informasi penting seperti info produk baru, katalog buku terbaru, keinginan untuk menjalin kerjasama bisnis, keinginan untuk berlangganan, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi bisnis, pesan rutin biasanya dapat berupa 1. Pesanan, 2. Petunjuk dan instruksi. Yang pertama, pesanan. Pesanan ini biasanya menggunakan pendekatan langsung. Dalam pesan-pesan rutin berupa pesanan, ada beberapa hal yang berisi mengenai 1. Menyatakan permintaan. 2. Sebutkan rincian yang diperlukan. 3. Sediakan info mengenai pengiriman yang disediakan dalam katalog dengan jelas dan lengkap. Kedua, pesan rutin yang berupa petunjuk dan instruksi. Ini memberitahukan kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu buat instruksi dengan jelas, sertakan alat atau materi yang dibutuhkan, kemudian membagi proses dalam langkah-langkah yang mudah dan sederhana. Tulis setiap langkah sebagai perintah, beri petunjuk agar pembaca tahu langkah yang benar, dan uji instruksi yang ada. Bagian selanjutnya adalah pesan-pesan positif. Pesan-pesan positif ini biasanya menggunakan pendekatan langsung, karena pendekatan langsung ini memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman secara menyeluruh ketika pertama kali pembaca membaca tulisan tersebut. Yang kedua, membaca suatu pesan. Yang ketiga, menekankan pada hasil analisis yang telah dilakukan. Dan yang keempat, menghemat waktu audiens. Namun dari beberapa keunggulan yang ada, pendekatan langsung ini juga memiliki kelemahan, yaitu faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan pesan berdasarkan cara berpikir dan kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok bahasan. Dalam pesan-pesan positif ini biasanya terdiri dari 3 bagian.
Yang pertama, bagian awal diawali dengan pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Kemudian bagian tengah. Bagian ini merupakan bagian penting karena apa? Karena bagian ini menjelaskan mengenai penjelasan yang cukup rinci yang sesuai dengan pokok bahasan yang ada yang ditetapkan pada awal tadi. Kemudian pada bagian akhir mengenai pernyataan sikap yang sopan dan ramah sebagai bentuk apresiasi. Pesan-pesan good news dan goodwill. Para pelaku bisnis telah banyak melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan atau pegawai, dan masyarakat pada umumnya dengan mengirimkan berita baik atau good news. Umumnya, surat yang menginformasikan kabar baik menggunakan pendekatan langsung. Dalam dunia bisnis dapat dijumpai bermacam-macam good news, yaitu 1. Good news tentang pekerjaan. Contohnya yaitu penerimaan kerja, kenaikan pangkat, memperoleh bonus kerja, dan kenaikan gaji. Yang kedua yaitu good news tentang produk. Contohnya yaitu pemberian diskon harga hingga 60%, sistem beli satu produk dapat tambahan satu produk gratis atau buy one get one, pemberian hadiah langsung bagi pembelian produk dalam jumlah tertentu, pengembalian uang atas produk yang rusak atau ditukar dengan produk yang baik, jaminan harga produk paling murah, jaminan layanan atau garansi produk hingga beberapa tahun ke depan. Yang ketiga yaitu pesan-pesan goodwill atau pesan berniat baik. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong seseorang atau organisasi untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat menjalin hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, karyawan, atau pelaku bisnis lainnya melalui penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis mereka. Strategi yang biasanya dilakukan yaitu berupa pendekatan langsung seperti memberi ucapan selamat yang singkat, memberi pujian berdasarkan fakta, mengakhiri dengan ucapan selamat atas nama pribadi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk goodwill yang biasanya perusahaan buat, yaitu 1. Ucapan selamat. Ucapan selamat ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu. Misalnya memperoleh penghargaan, keberhasilan melakukan kegiatan tertentu, peresmian gedung baru, pembukaan cabang baru, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan biasanya diberikan atas kemampuan individu atau perusahaan mencapai prestasi kerja tertentu. Yang ketiga yaitu ucapan duka cita. Ucapan duka menunjukkan perhatian dan rasa simpatik perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Selanjutnya yaitu menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Yang pertama yaitu surat konfirmasi pesan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Paragraf pertama dari surat konfirmasi pesanan berisi pernyataan tentang kabar atau berita baik. Dalam surat konfirmasi tersebut, yang harus disampaikan kepada pelanggan adalah bahwa produk yang dipesan sedang dalam proses dan akan segera dikirimkan ke pelanggan secara cepat dan tepat waktu. Pada bagian pertengahan, harus dinyatakan secara jelas dan tegas mengenai sikap profesionalisme perusahaan yang mencakup rangkuman atas semua transaksi secara akurat dan jelas. Selanjutnya pada bagian akhir, perusahaan meyakinkan pemesan mengenai manfaat yang akan diperoleh dan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik. Yang kedua yaitu menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang selanjutnya yaitu surat persetujuan kredit.
Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan berita baik kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah atau debitur tertentu. Bagian pertengahan surat persetujuan kredit mencakup beberapa hal, antara lain mengenai batas maksimal jumlah kredit yang diberikan, lamanya periode kredit, jumlah angsuran per bulan, besarnya beban administrasi dan bunga, tanggal jatuh tempo, dan konsekuen lainnya yang berkaitan dengan masalah kredit tersebut. Selanjutnya yaitu surat rekomendasi dan pemberitahuan. Pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting dalam sebuah organisasi. Dalam surat rekomendasi umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang digunakan sebagai dukungan untuk melanjutkan karir seseorang. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu yang pertama, nama lengkap, digunakan untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atas inisiatif sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang terakhir yaitu fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan dalam surat rekomendasi dan pemberitahuan, yaitu pendekatan langsung. Adapun yang disampaikan antara lain merupakan berita baik, nyatakan bahwa pelamar diterima dan dapat bekerja, waktu mulai bekerja, tugas yang diemban. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi adalah yang pertama, bertele-tele, yang kedua, memasukkan bahan-bahan pembahasan yang tidak relevan, yang ketiga, menyajikan ide-ide secara logis, yang keempat, tidak tercukup informasi penting dalam pembahasan. Manfaat yang didapatkan ketika seseorang audiens organisasi dapat mengorganisasi pesan dengan baik yaitu 1. Membantu audiens memahami suatu pesan, yang kedua membantu audiens menerima suatu pesan, yang ketiga menghemat waktu, yang keempat yaitu membantu pekerjaan komunikator. Kalimat yang efektif merupakan bentuk kalimat dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat. Dalam menyusun suatu kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.